Shalom, selamat pagi keluarga-keluarga Kristen yang Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita bertemu lagi Selasa 11 April 2023. Sukacita yang telah Tuhan sediakan bagi kita di hari baru ini akan kita syukuri dengan berdoa dan membaca firman bersama. Mari saudara-saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, mengucap syukur untuk hari yang Kau beri. Karena kasih setia yang tetap Engkau berlakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang tetap melekat di dalam Engkau. Maka kiranya Tuhan, kasih dan penyertaan-Mu tetap menjadi bahagian hidup kami di saat kami akan memulaikan hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kami rindu untuk membaca dan belajar dari kebenaran firman-Mu, agar kehidupan kami dituntun dan hidup kami akan berkenan kepadamu. Ini kami Tuhan, berkati firman-Mu atas hidup kami semua, dalam tuntunan hikmat yang Tuhan beri. Kami akan mengerti kehendak Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman di hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus berkati dan Tuhan Yesus kasihi, mari kita membuka Alkitab kita, bacaan Alkitab kita di sepanjang hari ini, terambil dari Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makam tempat Yusuf dari Arimatea membaringkan tubuh Yesus telah dipahat dari batuan padat. Kubur ini kemudian ditutup dengan menggulingkan sebuah batu besar yang dirancang bisa menyatu rapat dengan pintu kubur. Dan saudara-saudara, pintu batu ini beratnya ratusan kilo dan dibuat dengan tujuan agar binatang dan para perampok kuburan tidak bisa masuk ke dalam kubur. Dan pada masa itu, penjara makam mengincar benda-benda berharga yang ada di dalamnya. Jika para perampok yang notabene adalah laki-laki, sulit untuk menggulingkan batu besar itu, maka perempuan pastilah jauh lebih sulit untuk melakukan. Demikianlah kekhawatiran perempuan tentang siapa yang akan menggulingkan batu besar yang menutupi kubur Yesus. Sebuah masalah, saudara, akan semakin sulit bukan semata karena beratnya tekanan yang dihadapi, tetapi justru karena seseorang belum menemukan pintu keluar. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome amat bertumpu pada kekuatan fisik manusia untuk menyelesaikan hal sulit. Pikiran buntu akan menghasilkan jalan yang buntu, karena tenaga mereka bukanlah tandingan batu yang besar itu. Jadi saudara, tak akan ada akses ke dalam kubur. Batu besar itu tidak hanya menutup pintu kubur, malah menutup hati mereka tentang rencana Allah. Dan inilah saat yang tepat bagi mereka untuk bisa memahami tentang kekuasaan Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara-saudaraku, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, rencana Allah tidak bisa dibendung oleh kekuatan apapun. Batu besar, bahkan gunung batu pun bukanlah penghalang besar. Tapi ironinya, orang percaya sering melupakan kekuasaan Allah, malah mencoba bertahan dengan kekuatan duniawi dan kekuatan manusia yang amat sangat terbatas. Inilah penghalang terbesar ketika manusia mencari dan menemukan solusi yang ada. Setelah melihat batu besar itu yang sudah terguling, sadarlah perempuan-perempuan itu bahwa tidak ada yang terasa berat jika Allah bertindak. Kebangkitan Kristus hendaknya
memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi beratnya ujian kehidupan. Semangat Paskah yang memanggil keluarga Kristen untuk terus hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kemanapun perjalanan diarahkan, batu sandungan, batu besar, bahkan gunung batu pasti menghadang. Oleh langkah kaki kita yang diperhadapkan dalam setiap perjalanan hidup kita. Tetapi sebagai keluarga-keluarga Kristen, ketika kita pasti menghadapi kesulitan hidup dan berusaha memecahkan setiap permasalahan yang kita hadapi, dan menjadikan batu sandungan terbesar adalah menjadi penghalang dalam perjalanan hidup kita, itu akan membuat kita semakin tidak mampu untuk mendapatkan jalan keluar, karena kita hanya bersandar pada kekuatan diri kita sendiri. Di saat ini kita harus yakin akan kedahsyatan kuasa Allah yang telah terbukti dan teruji untuk memampukan setiap orang percaya melewati masalah berat, bahkan maut sekalipun telah ditaklukkan. Dan kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil kalau kita bersama-sama dengan Allah. Kiranya kasih Tuhan tetap memampukan kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan dalam segala keberadaan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan yang tetap Tuhan anugerahkan kepada kami. Lewat firman-Mu kami percaya bahwa apapun yang akan diperhadapkan dengan kami, baik itu permasalahan, baik itu penderitaan, Tuhan akan menghalaukan semuanya itu, sehingga sebagai keluarga Kristen, sebagai umat Tuhan yang berharap dan bersandar kepada Tuhan, kami akan mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan kami. Kemenangan Kristus akan kuasa maut menjadi kemenangan kami umat Tuhan yang senantiasa ada dalam pengagungan akan setiap karya selamat yang telah Tuhan kerjakan atas kehidupan masing-masing kami. Maka biarlah ya Tuhan, Engkau akan tetap meneguhkan setiap langkah kehidupan kami. Ketika ada batu, ada gunung batu, ada tantangan yang diperhadapkan dalam hidup kami tidak akan pernah mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi dalam keyakinan yang teguh, kami selalu mengundang Tuhan dan percaya bahwa di dalam Tuhan kami akan tetap dimampukan. Hidup kami sepanjang hari ini, kami taruh dalam tangan dan pemeliharaan Tuhan. Kami yakin bahwa ketika kami berjalan bersama Tuhan, maka ada sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Berkati kami semua sebagai keluarga-keluarga Kristen, sebagai hamba-hamba Tuhan, dalam pemberian diri, dalam pekerjaan yang telah Tuhan anugerahkan sepanjang hari ini. Biar kasih dan sukacita melingkupi kami, biar damai sejahtera Tuhan menjadi bahagian hidup kami. Dan ketika hari ini Tuhan, ada sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara kekasih kami, ketika mereka boleh menikmati usia yang baru, baik secara pribadi dan keluarga, maka biarlah Tuhan semakin menyempurnakan sukacita yang mereka alami dengan memberikan berkat-berkat kehidupan dalam kehidupan mereka secara pribadi dan keluarga. Tetapi ketika Tuhan melihat ada di antara persekutuan jemaat-Mu yang berduka cita, yang dalam keadaan sedih hati, yang dalam pergumulan karena sakit penyakit, mari Tuhan, Engkau menaruh tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, Engkau anugerahkan mujizat penyembuhan, Engkau angkat segala kekhawatiran, Engkau halaukan segala penderitaan, sehingga ketika mereka menjalani kehidupan sepanjang hari ini, hanya ada sukacita yang melingkupi kehidupan masing-masing kami, karena kami senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan salah kami
yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi atas kehidupan kami, tapi kehendak Tuhan berlaku untuk kami sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus berkati, keluarga Kristen yang bersuka cita, demikianlah kita telah belajar firman bersama, telah berdoa bersama. Kiranya Tuhan akan menuntun kita sepanjang hari ini, Selasa 11 April 2023. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi bahagian hidup kita semua. Dan kiranya kita terberkati bersama lewat program Renungan Harian Keluarga Gemi Bukit Muria Tikala Baru. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Renungan Harian Keluarga Gemi Bukit Muria Tikala Baru. Kasih Tuhan tetap menjadi bahagian hidup kita. Terpuji nama Tuhan. Shalom.